ketika dendam terbalas di tanah Kalimantan. Kisah Pendekar Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah pendekar Dayak dari tanah Kalimantan. Wow, kisah dari Bang Beben ya teman-teman ya, Ahmad bin Bella, penulis asal kota Sampit, Kalimantan Tengah. Makin seru aja nih kisahnya teman-teman. Setelah di episode kemarin, Angkes mengalami kekalahan telak dari Jelai Ekot. Nah, di sini nih, dia bertekad untuk belajar ilmu kuntau, ilmu bela diri kuntau, dan dia belajar dari Paman Ampong. Dia dan Hanjak sepupunya belajar secara sembunyi-sembunyi nih. Karena kenapa? Jipen atau budak tidak boleh belajar ilmu bela diri. Wah, di sini makin keren pasti ya. Dan teman-teman, ilmu bela diri kuntau ini adalah ilmu bela diri khas dari tanah Kalimantan ya teman-teman ya. Gerakannya itu seperti orang menari tapi mematikan tariannya. Pastinya seru banget nih ya. Dan apakah Angkes berhasil menguasai ilmu kuntau itu dan bisa membalaskan dendamnya? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Hanjak dan Ampong yang baru saja pulang, sehabis menemani Tumenggung Kiham berburu, terkaget-kaget setengah mati. Hanjak bahkan hampir saja lari karena mengira melihat hantu di kolong rumah panjang. Untung saja Ampong berhasil meraih lengannya. Setelah sadar, yang ia lihat adalah Angkes, Hanjak justru terpinggal. Ampong dengan cepat mengeplak kepalanya hingga bocah itu merengut. Akan tetapi, ia tetap saja mengoceh semaunya. Hei sepupu, mukamu jelek sekali. Hampir saja kukira hantu belau. Hahaha. Girang, Angkes memaki, ia hendak memukul, tapi segera meringis. Sakit di rusuk membuatnya kembali terduduk. Hanjak lagi-lagi tergelak. Senang betul ia melihat sepupunya itu babak belur. Apa kau digebuki lagi oleh tuanmu? Angkes menggeleng. Ia ceritakan kejadian 2 hari lalu. Hanjak dan Ampong menyimak dengan seksama sembari menggeleng-geleng tak habis pikir. Aku sungguh malu. Aku menyerah dan mengaku kalah. Tekadku terlalu cepat runtuh. Benar-benar tidak berguna, gumam Angkes menahan air mata. Ampong menepuk pundak Angkes, menenangkannya sebisa mungkin. Mengaku kalah bukanlah tindakan pengecut. Justru sebaliknya, hanya orang berhati besar yang berani mengakui kekalahan. Artinya, kau sudah memahami di mana batasmu. Dari situ, kau bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Di luar sana, banyak pendekar tewas sia-sia karena otaknya lebih tumpul daripada ototnya. Angkes tercenung, sementara Hanjak tak sabar ingin angkat bicara. Apa yang kau lakukan itu sudah bisa dianggap pemberontakan. Nasib mujur kepalamu tidak ditancapkan di depan gerbang. Kita ini seorang jipen. Kita harus berhati-hati bertindak. Nyawa kita ini murah. Esok hari belum tentu kita bisa melihat matahari. Tegur Hanjak panjang lebar. Angkes menggeram kesal. Aku bukan budak. Aku tak sudi menjadi jipen hingga mati. Aku akan kabur dari sini sebagai orang yang merdeka. Jelai Ekot saja tak bisa kau kalahkan. Bagaimana kau akan kabur? Orang sekampung akan memburumu. Belum setengah hari di dalam hutan, kau pasti sudah menjadi mayat. Tambah Hanjak. Angkes terdiam. Ia tak bisa membantah celotehan sepupunya itu.
Kalaupun ia bisa kabur, segerombolan prajurit Sirau memburu, tamatlah riwayatnya. Sudahlah, sebaiknya kita beristirahat. Masih banyak yang harus kita kerjakan esok pagi, ungkap Ampong. Namun, Angkes masih terngiang-ngiang akan kekalahannya. Jelai Ekot terlalu gesit bak kancil. Paman, aku masih bingung. Kenapa tidak ada pukulanku yang kena? Jelai Ekot hanya menari, tapi ia terlalu lincah. Aku hampir tak bisa melihat gerakannya. Tahu-tahu aku sudah terkena pukul. Itu bukan tarian. Itu gerakan kuntau. Kuntau? Ya, teknik bela diri serangan 4 arah. Lawan akan dilumpuhkan dalam 5 langkah. Lebih dari itu, serangan diatur dari awal. Angkes terperanjat, begitu pula Hanjak. Ajari aku, Paman, ujar keduanya hampir bersamaan. Ampong menghela nafas panjang, ia terlihat ragu. Seorang biaju hanya boleh berguru pada seorang biaju. Sedangkan aku seorang dori, hanya bisa menurunkan kepada seorang dori. Hanjak kecewa, tapi Angkes tak putus semangat. Paman, kita kan sekarang sama-sama Jipen. Tak ada lagi biaju, dori, ote, ataupun kumpai. Ampong terbelalak, lalu sumringah. Betul juga. Setelah kau sembuh, akan kuajarkan kalian cara berkelahi seorang pendekar Dayak. Tapi ingat, kalian harus bersumpah. Tak ada yang boleh tahu dan hanya kalian gunakan saat tiba waktunya nanti. Dan satu lagi, jangan pernah sekali-kali memanggil aku guru. Aku hanyalah orang asing yang menjadi paman bagi kalian. Tandas Ampong dengan mata berbinar. 3 bulan berlalu, Ampong telah selesai mengajari teknik dasar tangan kosong kepada Angkes dan Hanjak. Ia sendiri begitu kagum, kedua muridnya itu begitu cepat menyerap ilmu yang ia ajarkan. Latihan sendiri dilakukan diam-diam di tengah malam buta. Tempatnya bisa di kolong rumah Pajang, di samping lumbung padi, atau dimanapun yang tersembunyi. Latihan itu bubar saat dini hari. Karena memasuki waktu subuh hingga matahari terbenam, anak-anak suku Sirau akan berlatih kuntau. Jika ketahuan, maka para Jipen itu akan dipenggal saat itu juga. Sekurun itu, Ampong mengingatkan kedua bocah itu agar bersikap hati-hati. Tak diperkenankan untuk menunjukkan kebolehan mereka kepada siapapun. Angkes yang merasa telah bisa bertarung sekuat tenaga menahan diri. Sebetulnya, ia percaya diri mampu menandingi ketangkasan Jelai Ekot jika saja Ampong tak mengancam akan berhenti mengajari. Sudah ia ladeni Jelai Ekot untuk berkelahi. Tapi Paman, bocah itu sungguh keterlaluan. Ada-ada saja ulahnya setiap hari. Tadi sore, selesai mandi di sungai, ia lempari badanku dengan tanah liat. Jadi aku harus mandi lagi, dilempari lagi, lalu mandi lagi. 10 kali aku bolak-balik ke sungai hingga ia bosan. Aku muak dipermainkan terus, Paman. Angkes mengadu untuk kesekian kalinya. Betul, Paman, aku saksinya. Senang betul ia mengganggu Angkes. Aku yakin Angkes mampu menandinginya berkelahi 1 lawan 1. Timpal Hanjak memanas-manasi. Ampong geleng-geleng kepala. Kedua muridnya ini benar-benar sulit mengerti bahwa keadaan mereka dalam bahaya setiap saat. Rupanya, perlakuan buruk dari tuan mereka tak membuat kedua bocah itu gentar, justru memicu keduanya untuk melawan. Kuakui, kalian berdua memiliki keinginan gigih, namun gigih saja tidak cukup. Kalian harus memiliki ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Seorang pendekar sejati harus sabar dan tenang dalam menghadapi situasi sulit atau tak terduga. Banyak pendekar yang tewas karena otaknya cepat panas. Tapi sampai kapan, Paman? Kalau kalian masih ngotot, kusudahi pelajaran sampai di sini. Angkes dan Hanjak dengan lekas bersimpu, lalu merengek-rengek minta diajari. Masing-masing kalian, ambillah sebatang kayu. Saatnya kita belajar cara menggunakan senjata.
Baik, sahut kedua bocah itu bersamaan. Sejurus berlalu, Angkes dan Hanjak telah siap memegang kayu di tangan masing-masing. Mandau, tidak hanya perkara menebas dan menikam, tapi juga cara mencabut dari kumpang. Kita awali dari cara mencabut yang benar, mulai dari berdiri, berduduk, menyamping, dan membelakangi. Pasang kuda-kuda kalian. Siap, saut Angkes dan Hanjak tak sabaran. Latihan menggunakan senjata tajam memakan waktu lebih lama. Diperlukan waktu sekitar 6 bulan hingga Angkes dan Hanjak benar-benar bisa menguasai semua dasar jurus Mandau. Sedangkan jurus tombak memakan waktu lebih cepat sekitar 3 bulan. Dalam menggunakan tombak, Hanjak menunjukkan bakat luar biasa. Tak hanya bisa belajar dengan cepat, tapi ia juga menciptakan jurus-jurus sendiri. Ampong terkagum-kagum, sedangkan Angkes turut bangga. Lihatlah paman, jurus ini kunamakan tombak berpilin. Hanjak memamerkan jurus ciptaannya, kayu, yang dibuat menyerupai tombak ia pasang sejajar pundak, lalu melesat cepat sambil berputar. Ampong terperangah, Angkes melongo, meskipun jurus itu belum sempurna. Sebatang pohon pisang hancur berantakan. Bagaimana paman? Aku akan menjadi raja tombak di tanah Dayak. Hahaha. Hebat-hebat, kau sungguh hebat sepupuku, seru Angkes. Tentu saja, asal kau pahami jurus dasarnya, kau akan bisa menciptakan jurusmu sendiri. Apa kau tidak iri sepupu? Goda Hanjak. Hah, iri? Sembarangan. Kalau kau menjadi raja tombak, maka akulah raja Mandau di tanah Dayak. Aku akan memenggal 100 kepala pendekar terhebat di santero tanah Dayak ini. Setiap tumenggung, damang, ataupun panglima akan aku taklukkan. Sesudah itu, aku akan menjadi raja orang-orang Dayak, lalu menghentikan peperangan ini. Angkes menepuk dada. Kalau begitu, biar aku saja yang jadi patinya. Sambung Hanjak. Hus, jangan berisik. Kalian ini cipen, tegur Ampong menirukan suara punai amas. Kedua bocah itu tergelak, lupa kalau mereka adalah seorang budak. Ampong hanya tersenyum, membiarkan kedua bocah itu larut dalam kesenangan sesaat. Bisa dibilang, Angkes dan Hanjak telah siap pada pertarungan sesungguhnya. Segala jurus tangan kosong dan senjata tajam telah ia turunkan. Badan kedua muridnya pun kini terbentuk lebih kuat sekaligus lentur dan lincah. Kini, kedua bocah itu telah mahir memperagakan jurus-jurus kuntau. Namun, pertarungan sesungguhnya tidak hanya soal teknik dan jurus, tapi perkara mental dan pengalaman. Seorang yang ahli saat latihan bisa saja mendadak menjadi pengecut saat melihat darah. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang terlihat lemah bisa tumbuh keberaniannya. Oleh karena itu, Ampong merasa perlu menurunkan ilmu terakhir kepada kedua muridnya itu. Malam ini, sudah saatnya kalian belajar balampah. Balampah? Apa itu paman? Desak Angkes. Melatih batin agar pikiran tenang. Tidak hanya raga yang harus dilatih, tapi jiwa juga perlu diasah. Kalian harus berlatih menyelaraskan wiraga dan wirasa. Jika sudah begitu, amarah tak akan lagi menguasai hati kalian. Bahkan, kalian akan peka dengan alam sekitar. Seorang pendekar yang mampu menguasai hati dan pikirannya akan mampu mengalahkan pendekar yang hanya mengandalkan otot dan nafsu. Angkes melirik, Hanjak mengangkat pundak. Meski tidak memahami maksud Ampong, mereka tetap mengikuti apa yang Ampong lakukan. Ampong duduk bersila, menangkup kedua tangan di dada, lalu memejam mata. Atur nafas kalian sepelan mungkin. Bayangkan satu titik, hingga kalian tak lagi ingat apa-apa. Jika pikiran kalian telah benar-benar kosong, maka daun yang jatuh tertiup angin pun akan kalian dengar desirnya. Angkes dan Hanjak lekas mengikuti perintah, namun kedua bocah itu justru hanya duduk melongo. Bahkan Hanjak yang biasanya cepat menangkap malah berkerut dahinya.
Ia sepertinya tidak memahami sama sekali segala detail yang dijelaskan oleh Ampong. Ampong maklum akan kesulitan muridnya. Orang dewasa sekalipun banyak yang gagal dalam mempelajari ilmu Balampa. Setelah 40 malam belajar, Ampong akhirnya menyudahi latihan mengolah batin itu. Balampa hanya dianggap sebagai pelengkap latihan. Pada akhirnya, Ampong menyatakan bahwa seluruh tahapan belajar Kuntau telah selesai. Malam ini, kalian telah tamat belajar Kuntau. Semestinya, ada ritual khusus ketika seseorang dinyatakan tamat berguru, entah itu memotong babi ataupun ayam. Namun, karena keadaan yang memaksa, kalian cukup mencuci kakiku serta memijati badanku. Beres, sahut Anjak. Ampong tersenyum melihat tingkah kedua bocah yang penuh semangat memijati punggung dan lengannya. Kedua muridnya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Angkes, walaupun kemampuannya biasa-biasa saja, tapi kegigihannya bukan main-main. Ia memiliki tekad teramat kuat, meskipun kadang kurang perhitungan. Sedangkan Anjak, bakatnya luar biasa dalam menggunakan tombak, hanya saja ia kerap terkesan meremehkan sesuatu. Namun, Ampong juga yakin semakin mereka bertumbuh dewasa, kedua bocah itu akan tahu bagaimana semestinya bertindak. Paman, kau begitu mahir bermain Kuntau. Apakah tidak terlintas keinginan untuk melarikan diri? Tanya Angkes seraya memijati lengannya. Tentu saja. Namun sudah kubilang, seorang pendekar harus kuat menahan keadaan sulit. Bisa saja aku membunuh 2 atau 3 orang, tapi aku akan mati melawan 10 orang yang mengejar. Lagi pula, Sungai Mahakam Hulu ini adalah wilayah orang-orang Sirau. Tidak ada tempat yang aman. Mereka akan cepat mengetahui ada seorang Jipen yang melarikan diri. Aku akan terlebih dulu menjadi mayat sebelum mencapai Bukit Batu Hayau. Kalaupun berhasil selamat, rumah betangku sudah tak ada lagi sisa. Para pemburu kepala di Sungai Barito pun akan dengan senang hati mengayau kepalaku. Tutur Ampong panjang lebar. Angkes rupanya masih saja tak puas. Secepatnya ia protes. Melawan 10 orang sekaligus memang sulit, tapi mengalahkan satu persatu pasti jauh lebih mudah. Aku yakin paman bisa. Ampong hanya berdoa, tidak menggubris sepatah kata pun. Paman, kita bisa melarikan diri ke Bukit Pontianak. Orang-orang Sirau takut ke sana, cetus Angkes lagi. Kalau mereka saja takut, pasti ada sesuatu yang mengerikan di sana, timpal Hanjak. Kau takut? Hanjak gelagapan. Siapa yang takut? Perdebatan itu segera bubar sewaktu terdengar suara berisik di belakang. Para budak itu gelagapan. Selekasnya, mereka mematikan lampu damar lalu bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar. Mereka mengintip sembari menahan nafas. Terlihat sekumpulan anak-anak remaja suku Sirau berjalan berbaris menuju tanah lapang. Melihat Jelai Ekot paling depan, Angkes seketika hendak menguntit, tapi berhasil dicegah Ampong. Hei, mau kemana kau? Ampong melotot hingga matanya hampir copot. Aku akan mengintip dan akan mempelajari jurus mereka. Jangan cari gara-gara, sepupu. Ingat, kau punya adik yang harus dilindungi. Jika kau sampai ketahuan, kita semua nanti bisa celaka. Sambung Hanjak serius. Pada akhirnya, Angkes menyerah. Niatnya subuh itu ia urungkan. Mereka lantas kembali ke kamar para Jipen, lalu menjalani hari-hari seperti biasa. Meski telah menguasai semua jurus yang diturunkan oleh Ampong, Angkes tak berhenti berlatih. Apabila Hanjak ogah-ogahan, maka ia akan berlatih sendirian. Kadang Ampong menemani dan memberi arahan, tapi kebanyakan ia berlatih seorang diri sewaktu yang lain terlelap. Angkes akhirnya merasa bosan karena hanya mengulangi jurus yang itu-itu saja. Pada suatu subuh,
Pikirannya yang gila menggiringnya untuk berbuat nekat. Bocah yang beranjak remaja itu mengintip sewaktu orang-orang Sirau berlatih kuntau. Ia menyembunyikan tubuh di antara tumpukan kayu bakar, mengintip jelai ekot mengeluarkan gerakan bunga kuntau. Angkes terperangah, menyadari kenapa ia bisa dikalahkan begitu mudah. Gerakan jelai ekot tidak hanya lincah, tapi penuh variasi dengan serangan tak terduga. Sewaktu malam tiba, Angkes kembali mengulangi jurus yang ia curi, mencari titik lemah. Namun, Angkes malah semakin pusing. Kuntau yang dimiliki jelai ekot sangat jauh berada di atasnya. Maka dari itu, ia rutin mengintip saban subuh, mengendap-endap hingga matahari terbit. Tanpa sadar, sekurun 2 bulan, ia telah menguasai 8 jurus dasar kuntaunya orang-orang Sirau. Angkes tentu saja kian bersemangat. Ia teramat yakin dia pasti akan menemukan kelemahan lawan. Pada suatu subuh, keberuntungan Angkes rupanya telah habis. Seseorang mendadak menyergapnya dari belakang, mengunci lengan, serta memiting lehernya. Angkes terbelalak. Kegiatan mengintipnya akhirnya ketahuan. Shh, jangan berisik. Angkes hampir saja melayangkan tinju. Andai saja keadaan memungkinkan. Wajahnya masam dan matanya melotot. Dengan kesal, ia mendorong Hanjak yang menyeringai puas. Makanya, kalau mau intip, ajak-ajak, desis saja. Jangan bikin perkara, nanti kita bisa celaka, bisik Angkes dengan mata melotot. Hanjak tersenyum, lalu duduk di samping Angkes, ikut mengintip, melihat jurus-jurus orang Sirau. Hanjak terpana, ia hendak buka suara, tapi Angkes keburu membekap mulutnya. Jangan sekarang, nanti malam saja. Hanjak mengangguk. Malam berkabut tipis kembali menyelimuti kampung Long Tiong. Di samping lumbung padi, Angkes memperagakan jurus kuntau yang ia curi. Hanjak memperhatikan dengan seksama, hingga akhirnya terperanjat, matanya hampir saja copot karena saking girangnya. Ada apa? Buru Angkes. Coba perlihatkan sekali lagi. Angkes mengulangi 5 tindak hingga Hanjak menyuruhnya berhenti. Lihat, Hanjak menirukan gerakan Angkes. Jurus mereka banyak teknik tangkap dan kelit diiringi sapuan. Sedangkan jurus kita kebanyakan itu serangan lurus, terlalu dasar. Makanya kita cepat menguasai. Angkes lagi-lagi dibuat kagum dengan kepandaian sepupunya. Bocah itu cepat menguasai jurus musuh hanya sekali lihat. Dalam sekelebatan saja, ia sudah membaca gerakan dan inti serangan. Lalu, di mana kelemahannya? Kita tidak akan bisa kabur dari sini bila tidak menemukan kelemahan jurus mereka. Entahlah, Hanjak menggelengkan kepala. Namun, seperti kata Paman Ampong, tidak ada kuda-kuda yang tidak bisa dirobohkan. Aku yakin, cepat atau lambat, kita pasti akan menemukannya. Kedua bocah itu lantas berlatih tanding. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tak terasa. Genap setahun, kedua bocah itu berlatih tanding diam-diam, tapi kelemahan jurus orang-orang Sirau masih menjadi misteri. Sebaliknya, keduanya justru mampu menguasai setiap jurus tangan kosong dan senjata tajam yang mereka curi. Ampong tentu saja tak bisa mencegah. Maka dari itu, ia hanya mengawasi sembari mengingatkan mereka agar tidak mencolok demi mencegah bahaya. Terlepas dari rundungan jelai ekot, Angkes menganggap kehidupannya sebagai jipen masih bisa diterima meski diperlakukan bak binatang, dicambuk, dicaci, diremehkan dan sebagainya. Ia anggap hanya angin lalu, namun pada akhirnya kesabarannya habis juga. Bermula pada suatu siang, Angkes yang tengah menjaga ladang mendengar kabar bahwa adiknya hendak dijual ke Muara Kaman, Kota Raja Kutai Martadipura.
Selekasnya ia berlari menerobos ilalang. Semak belukar dan hutan tak dipedulikannya. Ampong dan Hanjak yang mengejar. Setibanya di kampung, orang-orang telah berkerumun. Tangis para jipen pecah, sebagian tertunduk lesu. Punai Awas rupanya mengumpulkan para jipen perempuan, mulai dari yang haid pertama hingga remaja. Leher dan tangan mereka diikat tali rotan, diseret menuju perahu. Melihat Kumang menangis terseduh, Angkes merangsek ke depan. Dua orang prajurit yang berusaha menghalangi dengan mudah ia jatuhkan. Orang-orang gaduh. Ada jipen yang berani membangkang. Angkes tak peduli. Ia terus berlari mendekati adiknya yang meringis. Kumang menjerit, tak mau berpisah dari abangnya. "Abang, tolong, aku tak mau dijual, abang." Kumang sesungguhkan berusaha memberontak dari orang-orang yang menahan. Punai Amas yang gusar menarik kasar tali pengikat Kumang. Gadis itu terjungkal, jeratan di leher membuatnya tercekik. Kumang tersedak, kesulitan bernafas. Amarah Angkes kian menggelegak, tangannya terkepal erat. Namun langkahnya terhenti. Jelai Ekot sudah menghadang dengan bandal terunus. "Hei Jipen, jangan ikut campur. Kalau kau tidak ingin mampus," gertak Jelai Ekot dengan nada mengancam. Angkes bergeming. Ia tak gentar sedikit pun. Teriakan Ampong dan Hanjak tidak ia hiraukan. Dia bertekad menyelamatkan Kumang meskipun nyawa taruhannya. Suara teriakan semakin ramai. 5 orang telah mengepung Angkes dari berbagai sudut. Punai Amas yang merasa waktunya terbuang segera menebarkan ancaman. Bila mandau yang tajam ia tempelkan di leher Kumang yang mematung gemetar. Gadis itu membeku. Salah gerak sedikit saja lehernya akan robek dengan luka menganga. "Jika kau berani mengganggu, maka adikmu akan menjadi mayat." Angkes mati kutu. Tanpa perlawanan ia dibekuk. Dia hanya pasrah sewaktu telapak kaki Jelai Ekot menginjak batang lehernya. "Maafkan aku, maafkan aku," tangis Angkes pecah demi melihat Kumang telah menjauh di bawah menggunakan perahu. Hancur hatinya, luluh lantah perasaannya. Dengan tangan terikat menggantung pada tiang, Angkes nyaris tidak sadarkan diri. Badannya babak belur, punggungnya penuh luka bekas cambukan. Jelai Ekot menghajarnya habis-habisan di dalam ruang tahanan. Selama 2 pekan berturut-turut, ia menerima 100 cambukan setiap hari. Berdasarkan keputusan sidang adat, ia harus dikurung selama 2 tahun karena telah memukul 2 orang prajurit Sirau. Dia hanya diberi makan 2 hari sekali. Hukuman itu tentu saja sebagai peringatan agar tak ada jipen lainnya yang berani berulah. 3 bulan sekali, Angkes akan diarak, dimandikan di sungai, diganti pakaian, lalu dikembalikan ke ruang tahanan. Keadaannya sungguh memprihatinkan. Badannya kurus, matanya cekung, dan rambutnya panjang terurai acak-acakan. Dia juga meranyau, kadang menangis, kadang tertawa. Sepertinya Angkes telah menjadi setengah gila. Sekurang itu, Ampong dan Hanjak mencari cara untuk menyelamatkan, namun mereka jadi pusing sendiri. Penjagaan prajurit Sirau terlalu ketat. Jangankan manusia, nyamuk pun takkan lolos dari pengawasan mereka. Di ruang tahanan, Angkes tak berhenti mengutuki Sang Hyang dan ranjing hatala langit. Dia mulai menghujat Tuhan atas kemalangan demi kemalangan yang menimpanya. Tangisannya mengiba dan putus asa. "Ranjing hatala, kenapa kau harus hidup penuh kesialan? Orang tua dan saudaraku dibunuh, adikku direnggut. Sekarang aku harus menanggung kehinaan sebagai budak. Di mana keadilanmu?" Keluh Angkes dengan badar tersandar di dinding. Air mata jatuh membasahi pipinya. Namun keluhan demi keluhan yang ia ucapkan tak mendapatkan jawaban.
Akhirnya ia bosan sendiri. Di saat pikirannya hampa, kata-kata Ampong 2 tahun yang lalu kembali terngiang. Seorang pendekar harus bersabar menahan keadaan sulit. Kata-kata itulah yang membuat tekadnya kembali teguh. Setiap saat kala ia hilang harapan, kata-kata itu ia ulangi di dalam hati. Mungkin ini kehendak Ranjang Hatala Langit. Baiklah, akan kujalani seberat apapun takdirku, gumamnya. Dalam keadaan kepayahan, Angkes berusaha menenangkan pikiran. Ia mulai menganggap nasib buruk yang menimpa hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang mesti ia lewati. Tak ada yang perlu disesali, tidak pula mesti ditangisi. Dia hanya perlu menjalani. Kalaupun ia berhasil selamat dan mampu membalas dendam, toh pada akhirnya ia akan mati juga. Jadi, semua kesulitan yang ia alami tidak bermakna. Semua tujuan hidupnya juga kehilangan makna. Maka dari itu, ia hanya perlu menerima takdir dari Ranjing Hatala Langit. Jika dia harus mati sebagai Jipen, maka ia akan menerima dengan senang hati. Jikapun ia berhasil melarikan diri, maka ia melakukan apa yang semestinya dilakukan seseorang yang merdeka. Angkes percaya sepenuh hati, semua penderitaan yang ia terima telah digariskan di Lewut Tatau. Berminggu-minggu, Angkes duduk bersila dengan tangan bersedekap. Pikirnya kini jauh lebih tenang, amarahnya pun seakan telah hilang. Bahkan, ia telah mampu menepis rasa lapar. Pada suatu pagi, sewaktu tenggelam dalam balampah, Angkes terlonjak kaget. Dia melihat dengan jelas tubuhnya sendiri yang sedang duduk bersila. Pendengarannya pun menjadi lebih tajam. Semula, ia mendengar gemericik air di kejauhan, lalu sayup-sayup derap langkah kaki. Suara itu menderu ke arahnya, memenuhi telinganya. Sesudah itu, dia mendengar orang berbincang yang kemudian berganti menjadi jerit kepanikan. Riuh rendah, suara teriakan yang ia dengar semakin ramai. Orang-orang mulai menjerit. Peki kematian kian bersahutan. Angkes juga mulai melihat genangan darah di atas tanah. Mayat-mayat mulai bergelimpangan. Api berkobar membakar betang. Dari ujung ke ujung, Angkes panik. Apakah ia telah mati atau sekedar gila? Brak! Terdengar suara papan kayu pecah berantakan. Angkes terbelalak. Ia masih duduk bersila. Di hadapannya, pintu tahanan telah hancur berkeping-keping. Sepupu, saatnya kau kabur dari tempat jorok ini, ujar Hanjak seraya menggenggam tombak dengan jumawa. Dadanya membusung, senyumannya melebar. Dia berdiri di depan pintu yang telah berlubang tidak karuan. Tempat ini telah diserbu prajurit gabungan dari berbagai suku di Mahakam Hilir. Hari ini kita merdeka. Angkes tersenyum. Aku tahu. Mari kita pergi. Balasnya seraya menangkap mandau yang dilemparkan sepupunya. Angkes tergesa memotong tali yang menjerat kakinya, lalu terburu mengikuti Hanjak yang mengendap di depan. Keduanya melangkah hati-hati di antara dua mayat yang tergeletak di depan pintu ruang tahanan yang telah hancur berantakan. Seorang tergeletak dengan luka menganga di leher. Darahnya mengalir tanpa henti. Seorang lagi tertelungkup dengan dada bergenang darah. Kau yang membunuh mereka ya? Tanya Angkes sedikit ngeri. Tentu saja, siapa lagi? Hanjak menoleh, lalu ia tersenyum bangga. Angkes lekas menguasai keadaan. Pintu ruang tahanan tadi pastilah ulah sepupunya juga. Tombak berpilin, jurusmu sudah sempurna rupanya. Tidak bisa sering-sering digunakan, lenganku bisa copot. Hanjak bergerak pelan. Angkes mengikuti kepayahan, berpegangan pada dinding kayu yang berdebu. Setengah menunduk, Hanjak melesat cepat di kolong rumah panjang, lalu merapatkan badan pada tiang penyangga yang tinggi menjulang. Dia meringkuk tak bergerak, kemudian bergerak dari satu tiang ke tiang lainnya. Angkes kesulitan mengikuti karena badannya masih lemah.
Langkahnya goyah lantaran terlalu lama dibelenggu dalam tahanan. Dia pun harus mengerjap beberapa kali agar matanya terbiasa akan sinar matahari. Untuk sementara, ia mengandalkan pendengarannya yang tajam. Tentu pula batinnya yang sekarang lebih pekat terhadap keadaan sekitar. Kita harus ke tembok sebelah sana. Tembok itu dijebol oleh kawanan penyerbu. Ayo, kita kabur lewat sana. Jatuh Hanjak seraya mengawasi keadaan. Angkes menyipitkan mata, menatap lurus ke arah depan. Matanya yang memang sipit, kini hanya membentuk garis. Di seberang sana, di belakang rumah panjang yang sedang dilalap api, tampak dinding kayu ulin yang telah roboh selebar 2 tombak. Namun, untuk mencapai ke sana bukanlah perkara mudah. Seluruh sudut pemukiman itu dipenuhi oleh orang-orang saling tikam, saling tebas, dan saling bantai. Semua orang telah dipenuhi hasrat membunuh. Para penyerbu mudah dikenali. Wajah mereka dicoret kapur sirih yang bergaris miring. Selain sebagai penanda agar tak salah serang, coretan di wajah itu akan membangkitkan semangat juang para penyerang. Seorang pemuda tampak terbirit melarikan diri dari kejaran 5 orang penyerbu yang mengacungkan mandau dan tombak. Nas, pemuda itu tak bisa lari jauh. Ia tersungkur setelah tombak menembus pahanya. Terkapar di tanah, hujaman demi hujaman membuat tubuhnya bersimbah darah. Namun rupanya, ia belum juga tewas. Nyawanya masih sangkut di batang tenggorokan. Seorang penyerang mendekat lalu menggorok lehernya hingga putus. Pemuda malang itu mengeluarkan bunyi mengorok sebelum akhirnya tewas. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Angkes. Para penyerang itu tiba-tiba menyerbu sewaktu matahari baru saja terbit. Jumlahnya ratusan, mungkin ribuan. Entahlah, sangat banyak. Sepertinya mereka telah mengintai tempat ini selama berhari-hari, menunggu waktu yang tepat. 3 pekan lalu, Jelai Ekot membawa hampir separuh lelaki untuk berburu kepala. Dia mencari mahar untuk pernikahannya beberapa bulan lagi. Rupanya, musuh mereka memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penyerbuan. Angkes mengangguk. Di mana Paman Ampong? Entahlah, begitu mengetahui kampung ini diserang, dia langsung menyuruhku untuk membebaskanmu dari ruang tahanan. Kita harus mencarinya. Aduh, tidak ada waktu. Keadaan sangat kacau. Dia pasti bisa menjaga diri. Sekarang, bagaimana caranya agar kita bisa ke tembok itu dalam keadaan selamat? Saut Hanjak seraya matanya tak lepas dari mengawasi orang-orang yang saling bunuh. Angkes seketika merasakan tengkuknya menjadi dingin sekelebat. Ia berbalik, mengayunkan mandau dengan gesit. 2 orang kemudian tumbang dengan usus beramburan serta batang tenggorokan yang berlubang. Hanjak terlonjak kaget, jantungnya melorot. Baru saja ia sadar telah lepas dari maut. Ia tak menyadari ada 2 penyerang yang bergerak mengendap untuk membunuh mereka. Gila, kau punya mata di belakang kepala rupanya, ujarnya terkagum-kagum. Sudahlah, ayo kita harus pergi dari sini. Kau duluan saja, aku akan mencari Paman Ampong. Belum sempat Hanjak menjawab, Angkes sudah melejit. Hanjak menggerutu kesal. Sepupunya itu masih saja bertindak tanpa perhitungan. Angkes rupanya masih kepayahan berlari. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Langkahnya terhadang. 3 orang penyerbu mengepung. Angkes terpojok tanpa mampu menyerang balik. Ia hanya mampu menangkis dan berkelit. Dengan nafas terengah-engah, Hanjak berlari menyusul. Dia menerjang. Seorang penyerang mundur. Hanjak terus memburu, merangsek ke arah depan. Tombaknya menusuk beruntun bak serangan ular berbisa. 3 orang itu kocar-kacir. Angkes melihat kesempatan. Seorang prajurit musuh lengah. Dia menjatuhkan diri, berguling, lalu menebas mandaunya secepat kilat. Prajurit musuh itu memekik. Kaki kanannya hampir putus. Ia jatuh dengan suara berdebum. Dia akhirnya tewas setelah tikaman tombak dari Hanjak menembus dadanya. 2 orang prajurit musuh yang tersisa mulai gentar. 2 orang remaja di hadapan mereka ternyata memiliki kemampuan bela diri mumpuni. Mereka berteriak, menjerit, mengumpulkan semangat dan keberanian. Baru maju 2 langkah, prajurit itu segera ambruk.
Segerombolan prajurit Sirau mendadak menyergap dari berbagai sisi. Habislah kedua penyerbu itu. Suara mereka tenggelam. Dalam suara Mandau menebas daging, badan keduanya berantakan terkena cincang, darah mengalir membasahi tanah kering. Ayo, seru Angkes. Tak membuang waktu, Angkes balik badan lalu beranjak pergi. Dia melompat-lompat di antara serakan mayat bak kancil terkena racun sumpit. Terlalu ringkih untuk melesat, Hanjak mengekor, sesekali menusukkan tombak ke samping kiri dan kanan. Di berbagai penjuru, orang-orang saling berteriak. Jerit kematian begitu riuh, kobaran api kian membesar. Kini mulai melalap rumah Betang utama. Di sana, Paman Ampong di sana. Angkes menunjuk ke salah satu sudut rumah Betang yang terbakar. Ampong terlihat sedang bertarung sengit menghadapi beberapa orang musuh. Dia bergerak mundur, mengibaskan Mandau ke segala arah. Beberapa orang Jipen menjerit-jerit di belakangnya. Di antaranya ada beberapa anak-anak serta remaja tanggung. Orang-orang yang hendak dilindungi Ampong itu gemetar ketakutan dengan wajah yang pucat. Angkes kembali berlari, meliuk-liuk di antara pertempuran. Lambat laun, tenaganya kembali pulih, matanya pun sudah terbiasa akan cahaya. Melihat Ampong yang kian tersudut, semangatnya menyala-nyala. Ia sudah terlalu banyak kehilangan, maka ia tak mau kehilangan Ampong juga. Angkes melompat ke udara, menendang punggung seorang musuh yang bersiap menebas batang leher Ampong. Penyerang itu terpental ke kobaran api yang menyala hebat. Angkes berguling di tanah, lalu menebas ke segala arah, berputar seperti gasing. Mandau ditebaskan kepada siapa saja yang mendekat. Baginya, cara ini sangat efektif bagi orang yang kalah jumlah. 4 orang penyerang terkaget-kaget. Keringat mulai melunturkan 3 garis putih yang tercoret di wajah mereka. Salah seorang tak terima dibuat gentar oleh seorang remaja. Dengan beringas mengayunkan Mandau ke arah depan, namun segera saja ia menjerit. Mata tombak menembus batang lehernya, lalu berputar cepat hingga gumpalan daging beramburan dan darah berciprat kemana-mana. Kepala orang itu terlempar lalu menggelinding di atas tanah. Hanjak menyeringai dalam posisi setengah menunduk. Gagang tombak ia genggam erat. Ujungnya meneteskan darah hingga membasahi tangkainya. Kini posisi mereka 3 lawan 3. Hanjak, Angkes dan Ampong memasang kuda-kuda bersiap melancarkan serangan mematikan. 3 orang penyerang itu menunjukkan tanda-tanda mundur. Kini mereka hanya bisa berteriak saling menyemangati, namun jelas nyali mereka telah lumpuh. Ayo, pergi ke Ampong. Ia meraih seorang bocah perempuan, menaruhnya di punggung, lalu memacu langkah 1000. Para Jipen lainnya terbirit menyusul. Semuanya 8 orang. 2 masih anak-anak, sisanya remaja tanggung. Angkes bergegas ke arah depan, membuka jalan. Mandau ia ayunkan ke segala arah, mengacak-ngacak siapa saja yang menghalangi. Di belakang, Hanjak memberikan pertahanan. Selanjutnya, mereka berlari beriringan seperti bebek digiring penggembala. Mereka mengincar sudut tembok pertahanan yang telah jebol. 10 langkah menuju kebebasan. Orang-orang yang hendak melarikan diri itu terlonjak. Seorang Jipen bernasib sial terpental ke udara, lalu hempas ke tanah. Sebuah tombak menancap di dadanya. Remaja malang itu dengan lekas meregang nyawa. Ampong terdiam, Hanjak waspada, dan Angkes berselimut dendam membara. Jangan mencoba kabur, Jipen sialan. Punai Amas menghadang mereka. Tubuhnya penuh cipratan darah. Entah sudah berapa banyak prajurit musuh yang telah ia bantai. Paman, bawa mereka pergi dari tempat ini. Angkes memutar badan, menatap Punai Amas dengan sorot mata menyala-nyala penuh amarah. Punai Amas, kau akan mati hari ini, sentaknya dengan dada bergemuruh. Angkes kelelahan,
Punai Amas terlalu perkasa, bahkan orang yang sangat ia benci itu tak sedikit pun menghindar atau menangkis. Setiap tebasan dan bacokan Angkes, ia biarkan menghantam badannya. Angkes melongo. Punai Amas tak terluka sedikit pun, mendaunya seolah menghantam baja, tapi mengeluarkan bunyi gedebuk. Suatu keberuntungan, Angkes sempat mencelat, melentingkan badan ke samping sehingga lehernya lepas dari sabetan pandau naga petak yang tajam. Matai musuh, dia memakai kaji, pakai Angkes geram. Hanjak segera menyerbu, memasang tombak sejajar bahu, kaki kanan menghentak ke arah depan, berat badannya telah berpindah sepenuhnya dari belakang. Seluruh tenaganya telah tersalur ke lengan kanan, tangkai tombak dipegang hingga paling ujung, lengan kanannya melintir, mata tombak berputar cepat hingga tercipta pusaran angin kecil. Punai Amas tak mengira ada serangan yang sangat mematikan seperti itu. Secepat-cepatnya ia menyilangkan tangan di depan dada, terdengar bunyi benturan keras. Bak! Tombak patah berkeping. Punai Amas mundur ke belakang sekuatnya. Ia menjejakkan kaki agar tidak terjengkang. Meski tubuhnya tidak terluka, tetap saja ia merasakan sakit di organ dalam. Andai saja ia adalah prajurit biasa, mungkin ia tewas dengan tubuh berantakan. Namun Punai Amas adalah panglima perang berpengalaman. Kaji yang ia miliki membuatnya lebih tangguh dibandingkan prajurit biasa yang hanya bermodalkan jurus dan tenaga. Ah, Jipin kurang ajar. Kau kira bocah bau kencur bisa membunuhku? Mampus kau! Gantian, kini Hanjak yang kelabakan. Ia berjumpalitan ke sana kemari. Punai Amas memburu bak banteng liar, mendau dari musuh, mengejar kemanapun bocah itu menghindar dan melompat. Hanjak terengah-engah. Tenaganya telah terkuras sewaktu mengeluarkan jurus tombak berpilin tadi. Kini ia kepayahan. Lompatannya kian pendek, Hanjak terjerembab, kakinya gagal mendarat dengan sempurna. Merasa bahaya datang menerkam, Hanjak segera berbalik. Namun terlambat. Punai Amas telah meloncat, lalu menukik gagang mandau. Ia genggam dengan dua tangan. Ujung mandau yang tajam menyasar tepat ke dada Hanjak yang terbuka. Bruk, brak! Punai Amas terpelanting, sebuah tendangan di rahang membuat tubuhnya meluncur di udara, lalu hempas dengan keras di atas tanah. Punai Amas dengan sigap menancapkan mandaunya di tanah. Tubuhnya urung terguling, hanya tergeser beberapa jengkal. Dia meludah beberapa kali dengan kesal, lalu menoleh, menatap tajam ke arah Ampong penuh kejengkelan. Hanya satu tarikan nafas, Ampong berhasil menyelamatkan Hanjak dari kematian, namun ia terpaksa terpincang. Rahang Punai Amas ternyata sekeras batang kayu ulin terkena rendaman air. Belum juga nafasnya teratur, ia berguling ke kiri. Punai Amas telah menukik seperti elang menangkap mangsa. Mendaunya menusuk angin. Punai Amas kian geram. Selanjutnya terjadi pertarungan 1 lawan 3. Meski kalah jumlah, Punai Amas jauh lebih unggul. Ia begitu mudahnya berkelit dari serangan 3 arah, lalu melancarkan serangan balik yang mematikan. Mandaunya mungkin lepas dari sasaran, tapi sikut dan tendangannya menghantam dengan sempurna. Punai Amas yang syarat pengalaman dengan lekas menangkap keadaan. Para jipen itu akan mati-matian menghindari tebasannya. Maka dari itu, ia menggunakan tinju, sikut, dengkul, dan kaki sebagai senjata. Mandau hanya ia jadikan umpan agar musuh-musuhnya masuk dalam perangkap serangan. Hanjak telah 3 kali berganti tombak, memungut dari tangan para prajurit yang telah tewas di sebarang tempat. Ia pusing bukan kepalang. Besi tak sedikit pun mau memakan badan Punai Amas yang kekar. Pikirnya, melarikan diri adalah jalan terbaik. Namun Angkes bersikeras membunuh lelaki itu.
Dendam sepupunya itu takkan terhapus kecuali dengan kematian Punai Amas. Beberapa tombak di depan, Angkes masih berjibaku mencari titik lemah sang musuh meski badannya telah bonyok. Hanjak menggerutu kesal. Tekad Angkes sekuat kebodohannya. Girang, orang itu badannya seperti gajah mina, kulitnya terlalu tebal, dengusnya. Di samping, Ampong masih saja terpincang, cedera, membuat gerakannya tak leluasa, nafasnya putus-putus. Dia memiliki basal, jimat. Jika kita bisa menemukan lalu menghancurkan, Punai Amas hanyalah manusia biasa. Aku akan mengulur waktu. Kau cari di mana basalnya. Ampong melesat, lalu terlibat dalam pertarungan, meninggalkan Hanjak dalam renungan. Kening Hanjak mengkerut, sorot matanya menajam. Dia memperhatikan lekat-lekat, jengkal demi jengkal, seluruh badan Punai Amas. Selang beberapa saat, sorot matanya berbinar, senyum kecil tergores di bibirnya yang tipis. Di situ rupanya, gumamnya. Hanjak menancapkan mata tombak ke tanah, lalu menyeretnya sambil berlari. Tanah tergores, debu berterbangan, remaja itu melejit bagaikan kijang lari dari buruan. Paman, Angkes, pendengnya, ikat pinggang, basalnya ada di pendeng, pekik Hanjak kegirangan. Pertarungan 1 lawan 3 kembali terjadi. Punai Amas jauh lebih unggul, kulitnya tak dimakan besi, bahkan rambutnya tak bisa putus walau disayat belati paling tajam sekalipun. Namun, manusia bukanlah dewa. Daya tahan pastilah ada batasnya. Apalagi, usia Punai Amas sudah hampir kepala 5. Kekuatannya boleh jadi perkasa, tapi kelincahannya sudah jauh menurun. Kulitnya memang kebal senjata, jarum pun tak mampu menembus, akan tetapi rasa sakit akibat terkena hantaman tetap tak bisa ia hindarkan. Dia mulai kepayahan. 2 orang remaja yang ia hadapi seakan tak pernah kehabisan tenaga. Badan mereka babak belur, tapi tak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Bahkan, kedua jipen itu mampu membaca setiap gerakannya. Tidak cukup di situ, ia semakin kesal karena menyadari bahwa kedua remaja itu nyata sekali telah mencuri jurus-jurus yang seharusnya hanya dikuasai oleh orang-orang Sirau. Ditambah lagi, seorang jipen dewasa turut turun tangan, makin geramlah dia. Digempur dari 3 penjuru, Punai Amas mulai kesulitan mengimbangi serbuan musuh-musuhnya. Pada awalnya, ia memang di atas angin, tebasan, bacokan, dan tikaman musuh tak ubahnya seperti gigitan semut kecil yang tak berarti apa-apa. Namun, lama-kelamaan, serangan bertubi-tubi berhasil membuat tubuhnya mulai merasakan sakit. Punggung lengannya mulai berdenyut, serta kulitnya menampakkan bekas memar membiru. Bahkan, beberapa kali ia berhasil dijatuhkan. Andaikan tak memiliki kaji, bisa dipastikan ia telah tewas dari tadi. Kini Punai Amas berselimut amarah. Ia kian frustasi. 3 orang musuhnya terlalu pandai berkelit. Mandaunya hanya mampu menebas angin, batang kayu, tanah, dan sebagainya. Serangannya sudah tak lagi terarah. Ia mengamuk sejadinya. Hantamannya semakin mengerikan, tapi selalu lepas sasaran. Sembari mengayunkan bandau, ia berteriak, memekik, dan menjerit seolah akan mampu meruntuhkan semangat musuhnya. Alih-alih gentar, para budak itu justru mengira ia telah putus asa. Serangan musuh kian gencar. Punai Amas semakin terdesak. Setiap tebasan dan tikaman diarahkan ke pinggang. Musuh-musuhnya mengincar basal yang terikat erat di pendengnya. Pukimai, budak-budak sialan itu mengincar basalku, dia membatin. Angkes memaki di dalam hati. Punai Amas benar-benar perkasa, seperti batu besar di tengah sungai, sulit dirobohkan, sulit digeser. Musuhnya seolah tahu bahwa mereka mengincar pendengnya. Pertahanannya semakin rapat. Ampong sepertinya tak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Hanjak juga telah putus asa.
Angkes menyadari pertarungan tidak hanya soal kekuatan dan kemahiran bermain senjata, tapi juga perkara kepintaran dan kesabaran membaca situasi. Maka dari itu, ia menggunakan taktik pukul dan lari. Ia mendekat, menebaskan mandau, mengincar mata musuh, lalu selekasa menghindar. Punai Amas makin keranjingan, seperti anjing lepas dari ikatan. Anjak mendekat, tapi sikutan di dagu membuatnya sempoyongan. Punai Amas berancang menusuk, mengincar perut Hanjak yang terbuka. Melihat sepupunya dalam bahaya, Angkes bertindak cepat. Dia berguling, meraih mata tombak yang tergeletak di tanah, lalu melompat seperti burung walet mencuat ke atas. Mandau di tangan, ia arahkan ke wajah lawan. Gerakannya menikam tepat ke arah mata. Punai Amas terkesiap, melepas buruannya, lalu berganti sasaran. Mandaunya berkibas, membelokkan tikaman Angkes. Lalu tangan kirinya menyeruak membentuk cakar. Sekejap, leher Angkes sudah dalam cekikan. Ia melempar tangan kanannya yang memegang mandau jauh ke samping, hendak membacok pinggang Angkes sekuatnya. Namun, ia terperangah. Ikat pinggangnya terlepas, dadanya sakit. Sebilah mata tombak menancap di situ. Sekali, dua kali, darah muncrat seperti air mancur. Dengan mata terbelalak, lelaki itu mencengkram lengan Angkes hingga gelang rumbai milik remaja itu terlepas. Tak ingin membuang kesempatan, Angkes menjenjak pundak Punai Amas, lalu berjungkir balik ke belakang. Begitu kakinya menginjak tanah, ia kembali melompat, lantas berputar di udara seperti gasing. Tras! Kepala Punai Amas terlempar, lalu menggelinding di tanah. Matanya melotot dengan tatapan mengerikan. Pada akhirnya, panglima perang itu tewas dengan leher terpenggal. Angkes melangkah terhuyung, meraih mandau naga petak yang tergeletak di tanah, lalu membuang mandau di tangan. Matanya berkaca-kaca, dendamnya telah tuntas. Ayah, Umay, orang yang menghancurkan keluarga kita sudah kubalas. Masih ada beberapa lagi yang akan segera menyusul, gumamnya sambil menarik nafas sangat dalam. Seketika, ia merasakan dingin teramat sangat di ujung kaki, lalu menjalar cepat ke leher dan seluruh wajah. Sesudah itu, dia merasakan hangat di dada, kemudian ke seluruh badan. Sebuah perasaan ganjil. Ia merasa lebih bersemangat dan bertenaga, namun Angkes tak punya banyak waktu untuk memikirkan keanehan itu. Ampong dan Hanjak sudah berteriak-teriak agar mereka selepasnya pergi dari tempat itu. Para penyerang dengan wajah bergaris putih sudah berduyun-duyun berlari ke arah mereka. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Beben. Keren. Puas banget nih. Nih teman-teman juga pasti puas nih di episode kali ini. Selain waktunya panjang, durasinya panjang ya, di sini Angkes berhasil membalaskan dendamnya. Terpenggal tuh kepalanya Punai Amas. Jadi dia belajar berlama sekali tuh ya, bertahun-tahun dia belajar, itu nggak sia-sia. Bahkan dia di penjara 2 tahun ya teman-teman. Waduh, di penjara tuh penjara budak, nggak kayak penjara orang biasa, benar-benar disiksa. 100 cambukan setiap hari selama 2 minggu berturut-turut. Waduh, perihnya kayak apa tuh ya. Dan di sini pada akhirnya takdir membawa Angkes bisa membalaskan dendamnya sehingga mandau naga petak ada di tangannya. Keren banget ini, asli sumpah keren banget. Dan di sini juga selama dalam masa penjaranya di dalam penjara budak, Angkes balampah. Nah, balangkah itu semedi teman-teman. Nah, di sini Angkes mendapatkan sesuatu nih yang tidak dimiliki Hanjak. Dia apa ya? Mungkin dia kayak merogoh sukmo ya, karena dia kayak keluar terus ngelihat badannya sendiri, dan di situ pendengarannya menjadi lebih tajam. Wah, ini asli nih, jadi modal keren untuk menjadi seorang pendekar Dayak. Makin seru aja teman-teman. Jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya. Buat Bang Beben,
Terima kasih banyak, keren, keren pakai banget bang, asli bang. Di sini episode kali ini memang luar biasa dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh dong diklik ya. Dan boleh juga dong di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.